Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayolah ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah qal haddatsana Sufyan an Imran bin Muslim an Ibrahim at-Taimi an abihi qal kunna julusan 'inda Umar fa athna rajulun ala rajulin fi wajhi faqal aqarta rajul aqarta rajul telah menceritakan pada kami Qabisah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Imran bin Muslim dari Ibrahim at-Taimi dari ayahnya, ia berkata kami pernah duduk di dekat Umar, lalu seseorang memuji seorang pria di hadapan wajahnya, di hadapannya. Ada seorang pria memuji pria lain di hadapannya. Maka Umar pun berkata, engkau sudah memotong orang itu, semoga Allah memotongmu. Nah, ini ayo ikhwah, hadisnya di sini sebutkan dari Ibrahim at-Taimi dari ayahnya. Ayahnya namanya Yazid. Ibrahim bin Yazid at-Taimi punya ayah namanya Yazid. Jadi Yazid di sini bercerita, dia pernah duduk bersama Umar bin Al-Khattab, di dekat Umar bin Al-Khattab. Lalu ada seorang pria memuji pria lain di hadapannya langsung, memberikan pujian langsung, dan itu disaksikan oleh Umar bin Al-Khattab. Maka Umar bin Al-Khattab pun langsung berkata, engkau sudah memotongnya, semoga Allah memotongmu. Aqara ini artinya ya memotong ini kaki. Jadi bisa diterjemahkan, engkau sudah membinasakan dia, semoga Allah membinasakanmu. Lihat loh, itu sikap Umar bin Khattab terhadap orang yang memuji orang lain di hadapannya, di depannya langsung. Ya, Umar bin Khattab langsung berkata, engkau sudah membinasakan pria itu, semoga Allah membinasakan dirimu. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kok bisa Umar bin Khattab mendoakan keburukan? Gimana ini? Maka jawabannya, Umar bin Khattab di sini melakukan demikian karena orang ini sudah melanggar larangan Nabi. Nabi sudah melarang memuji orang lain di hadapannya, orang ini malah memujinya. Maka karena kecemburuannya terhadap Nabi, kecemburuannya terhadap sunnah Nabi, Umar bin Khattab pun langsung berkata, engkau sudah membinasakan dia, semoga Allah membinasakan dirimu. Ini ucapan ini muncul karena sikapnya yang semangat dalam membela sunnah Nabi, ya. Nah, ini pertama, takwil pertama, misalnya penafsiran pertama. Kenapa Umar bin Khattab berkata seperti itu? Karena orang itu sudah melanggar larangan Nabi, ya, dengan sengaja. Lalu penafsiran kedua, Umar bin Khattab berkata, engkau sudah membinasakan dia, semoga Allah membinasakanmu. Ini ucapan yang biasa muncul di kalangan orang Arab sebagian. Jadi kadang orang Arab mengucapkan perkataan seperti ini, tapi tujuannya bukan untuk mendoakannya. Ya, contohnya gini, Nabi pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, fakilat ka ummuk, semoga ibumu celaka, ya, engkau kehilangan ibumu. Apakah ini doa? Nabi mendoakan dia kehilangan ibunya? Tidak, ya. Tentu ini ucapan yang biasa mengalir di lisan orang-orang Arab, ya, ketika itu. Orang Indonesia apa ya? Apa biasanya? Ya, ada yang kayak gitu juga biasanya di kita di Indonesia. Kadang kita ngucapin ini seakan-akan kayak mendoakan keburukan orang lain, padahal itu ucapan biasa di lisan kita. Terutama biasanya anak-anak muda gitu, ya. Maka ini penafsirannya. Ya, kenapa perlu disebutkan ini? Supaya kita berprasangka baik kepada sahabat Nabi. Karena yang seperti ini bisa jadi dipakai oleh orang Syiah untuk menjatuhkan Umar bin Al-Khattab. Lihat tuh, Umar lisannya tidak bisa menjaga lisannya. Masa dia mendoakan keburukan untuk seorang muslim? Padahal dia mengucapkan demikian bukan tanpa sebab, tapi ada sebabnya, kan?
Dan sebabnya wajar. Orang itu sudah melanggar larangan Nabi, maka Umar pun berkata demikian. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, ketika dia mengucapkan demikian, bukan dalam rangka mendoakan keburukan, tapi ini sekedar teguran. Sebagaimana biasa terjadi di kalangan bangsa Arab. Biasa seolah-olah kata-katanya mendoakan keburukan, padahal itu sebenarnya cuma teguran biasa. Ini ya, ini penafsirannya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya pertama, hendaknya seorang mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya, siapapun pelakunya. Contohnya Umar bin Khattab di sini langsung mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Apa kemungkaran yang terjadi? Seorang pria memuji pria lain di hadapannya. Ini kemungkaran, maka Umar pun langsung menegur dia. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, sesuai dengan judul bab dan sebelumnya, hadis tadi sebelumnya, larangan memuji orang lain di hadapannya. Ya, larangan memuji orang lain di hadapannya. Kita tidak boleh memuji seorang di hadapannya langsung. Karena ini bisa berakibat apa? Ujub, sombong, dan semacamnya. Kecuali, ada kecuali. Kalau memang orang tersebut terkenal bisa menjaga dirinya benar-benar soleh, orang yang memang terkenal ikhlas, maka kalau kita muji kadang-kadang ya nggak masalah. Seperti yang dipraktikkan siapa? Nabi kadang memuji Abu Bakar, kadang memuji Umar di hadapan langsung, di hadapan mereka langsung. Nah ini boleh karena apa? Abu Bakar dan Umar memang sudah Allah jaga, hatinya kuat, ketakwaannya kuat. Maka Nabi pun ketika memuji tidak akan berpengaruh pada hatinya. Jelas apa ya? Ini kalau orangnya sekelas Abu Bakar dan Umar. Adapun sekelas kita nggak bisa. Walaupun mujinya jarang-jarang. Apalagi kalau mujinya sering-sering ya, jauhi ya. Nggak usah kita muji orang di hadapannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.